Pemberontakan sekarang tidak membayar pajak pun itu bentuk pemberontakan loh. Wow. Kadang susah untuk mau bergerak Kak, karena mungkin ini bukan lahan. Mohon maaf kalau saya harus katakan bukan lahan bahasa ini Kak. Itu paradigma zaman dulu. Badan promosi sekarang ini bahasanya cuma satu. Kenapa dia lebih hebat daripada? Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di Time is Yours podcast kali ini. Aduh, ini tamuku sebenarnya saya mulai agak jengkel sebenarnya awalnya karena baru datang. Saya sudah harus melakukan berbagai macam cara dan alhamdulillah di momen yang pas saya kira dalam suasana yang berbahagia sudah hadir di sini. Guru saya sebenarnya ini Kak Devo Hadafi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, saya harus memohon maaf karena berapa kali kita schedule untuk bertemu nggak bisa, schedule lagi tidak bisa, ada 4 atau 5 kali 4 sampai 5 kali Kak, luar biasa. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir. Alhamdulillah. Dan dalam keadaan bahagia Kak ya. Alhamdulillah. Kak, ini sebenarnya sebelum saya lanjut ini Kak, soal terutama itu Bajuta saya agak terganggu tulisannya itu Kak. Ini kenapa kan kita sebagai ketua PBSI Sulsel juga ya. Ini beberapa tempat bulu tangkis ini full ini Kak. Mungkin inilah pengaruh dari kita dapat medali emas di Olimpiade ya. Jadi ada pemicu yang membuat orang akhirnya melihat, ternyata kalau menjadi juara luar biasa kan pendapatan yang penghargaan yang diberikan ke Grey Poli. Betul. Uang 5,5 miliar. Ya, dari pemerintah. Dari sponsor itu kurang lebih 2,5 miliar. Dikasih rumah, dikasih apartemen, dikasih bermacam-macam. Ini mungkin yang membuat para orang tua bahwa ternyata bulu tangkis ini udah bisa jadi profesi yang betul-betul memberi kehidupan. Gitu. Bupati, gubernur juga masing-masing 2 atlet kita ini kasih juga luar biasa ini. Dan yang paling menarik juga itu Kak, karena semua hampir politisi Kak pasang juga fotonya. Ucapan selamat. Mantap toh. Nebeng dia. Kak Devo, ini saya panggil kini Kak Devo karena saya memiliki banyak keresahan soal pariwisata. Sebagai salah satu bagian, saya tidak mau sebut diriku pelaku pariwisata Kak. Karena saya kan kegiatanku selain bergerak di industri kreatif terutama konten dengan basic video, saya juga pernah punya IO walaupun kemudian bangkrut kasihan karena belajar waktu itu Kak. Belajar itu, gagal itu hanya satu cara untuk belajar lebih bagus lah. Luar biasa. Ini ternyata di sini Kak. Di sini ilmunya itu didapatnya di sini. Mungkin seandainya tidak gagal, mungkin Rijal bukan di sini. Urusannya IO terus. Betul. Nah, kalau seandainya tidak ada seperti begini IO kemudian ada pandemi, selesai kan? Betul IO sekali. mati enggak semua? Mati Kak, mati. Nggak ada. Gitu. Karena dia mencari keuntungan, bukan mencari kehidupan itu dengan orang ramai. Sedangkan dilarang orang berkumpul. Selesai persoalan langsung bubar jalan semuanya kan? Betul. Teman-teman saya yang kebetulan saya kan basicnya walaupun saya di pemerintahan di birokrat, tapi saya juga awal-awal saya namanya mulai bekerja apa semua di dunianya justru di entertainment. Gitu. Saya juga punya IO dulu sebelum jadi pegawai kan banting setir. Jadi punya IO, punya room cafe gitu. Jadi hampir semuanya apa yang dirasakan oleh teman-teman itu pasti saya rasakan juga dulu. Jadi begitu ada yang seperti begini, saya langsung bayangkan selesai semua ini teman-teman di dunia ini. Dan ini kan sudah hampir 2 tahun lah kurang lebih Kak. Pandemi COVID-19. Nah, yang menarik ini Kak, pariwisata kita ini Kak, aduh luar biasa. Saya ini kan termasuk orang aktif ke beberapa daerah Kak. Hampir semua teman-teman saya, terutama yang sejenis profesi kita ini Kak, itu semua keluhannya soal pariwisata, macam-macam lah, berbagai macam mindset lah. Ada persoalan, ini pemerintah nggak peduli nih. Ada yang melakukan, ini SDM-nya yang tidak bagus ini. Ini sarana ini. Jadi banyak begitu sekali masalah. Apalagi juga kadang pernah saya dengar ini yang lagi heboh ini, apalagi di Sulsel, peraturan yang tumpang tindih, kebijakan dan sebagainya. Itu gimana sebenarnya Kak? Karena kemarin saya lihat kita lagi kongko dengan beberapa pelaku pariwisata membentuk sebuah forum pariwisata Sulsel. Mungkin jadi kepala dinas cabang swasta Kak, bagaimana itu? Kepala dinas urusan apa saja.
Itu gimana ceritanya itu? Jadi begini, sebenarnya persoalan yang Rijal tadi itu sampaikan, itulah juga yang menjadi kegelisahan teman-teman di industri pariwisata khususnya. Kenapa mereka gelisah? Itu tadi, bingung pemerintah merasa tidak tidak diikut sertakan. Pelakunya merasa tidak diikut sertakan dalam perumusan kebijakan. Betul. Yang kedua, ada yang merasa bahwa ini sarananya kurang, ini ada kebijakan yang tidak pas, ada kebijakan yang tumpang tindih. Kegelisahan inilah yang ada di kepala teman-teman industri semua, khususnya industri pariwisata. Kegelisahan ini yang saya tangkap. Saya tanya kan, daripada mereka jadi pemberontak semua. Pemberontak dalam artian kalau mereka tidak mau membayar pajak, pemerintah dari mana dapat uang? Bisa saja dilakukan seperti itu kan? Bisa aja. Dia alasannya bahwa saya tidak punya uang sama sekali untuk bayar pajak. Betul. Pemberontakan kan tidak mesti dalam kekerasan, dalam artian angkat senjata. Pemberontakan sekarang tidak membayar pajak pun itu bentuk pemberontakan loh. Wow. Dan kalau tidak bayar pajak, pemerintah repot nggak pemerintah kalau tidak bayar pajak? Bagaimana membiayai pembangunan? Betul. Kalau saya di situ, saya menangkap itu. Kemudian karena saya menangkap ini, makanya saya ajak teman-teman industri, yuk daripada kita hanya bisa mengeluh, yuk kita duduk sama-sama, kita rumuskan apa yang kira-kira kita bisa bantu pemerintah. Sorry Kak, ini pelaku-pelaku boleh disebutkan Kak dari teman-teman dari Asita. Asita itu apa Kak? Boleh. Asosiasi Travel. Travel. PHRI. Hotel restoran. Kemudian teman-teman GM Hotel. Iya, teman-teman dari Asosiasi Tour Leader. Kemudian asosiasi dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata. Banyak. Itu kurang lebih kita sekarang termasuk di dalamnya adalah Perhumas. Itu. Iya, kebetulan saya ketuanya. Iya. 2018 kan Anda terbaik se-Indonesia, Bos. Masya Allah, masih ingat. Wah, ingat dong karena diundang di acaranya. Jadi gitu. Kami bergabung semua. Kenapa? Kami kegelisahannya ternyata sama. Bahwa kok Sulsel jalan di tempat. Sulsel jalan di tempat. 2018 kita jalan di tempat, Bos. Anda punya datanya Kak Devo mungkin? Coba mari kita lihat kita sampai mana. Jangan sampai Anda bilang jalan di tempat padahal datanya naik. Coba aja, mari kita buka data. Contoh kemarin sederhana, saya ke Bira. Saya tanya beberapa teman-teman termasuk salah satu anggota dewan. Ternyata naik selama mereka pandemi untuk Bira. Itu kan begini. Jadi yang saya maksud dengan jalan di tempat, kita melihatnya itu apple to apple. Provinsi dibandingkan dengan provinsi. I see. Gitu. I see. Jadi pada saat daerah lain sudah mulai lari, kita cenderung masih berkutat di persoalan yang ada di dalam kita, gitu. Ini Anda lihat Kak selama pandemi Kak ya? Pokoknya mulai dari 2018 kita melihat di situ mulai ada 2019 begitu pandemi selesai. Nah, kita berkutatnya di situ. Kata-kata tidak bergerak ini justru saya dapat dari teman-teman industri semua. Selaku pelaku akhirnya. Contoh, boleh dicek di data. Untuk industri pariwisata itu sekarang yang dirumahkan itu sudah 63% dari jumlah ini. Serius gak? Serius. Coba. Jadi banyaknya tuh. Banyak. Sekarang dari industri travel. Iya. Mau dari mana? Orang pesannya semua kan sudah online. Yang kedua nggak bisa pesan kemana-mana. Betul. Nggak bisa kemana-mana. Persyaratan yang semakin banyak kan. Orang mau jalan harus begini-begini. Iya. Walaupun kita tahu kondisi ini memang dibutuhkan karena ada pandemi. Iya. Tapi menurut saya mestinya sebelum kebijakan itu diambil, dengarkan suara-suaranya industri yang tergantung hidupnya di dalam situ. Berarti selama ini nggak ada yang didengar kan ya? Nggak pernah dilibatkan? Kalau seandainya ada, kira-kira mereka gelisah enggak? Oke. Justru karena mereka merasa tidak pernah didengar, tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan, mereka justru akhirnya, wah kenapa begini? Timbul perasaan apatis. Kalau timbul perasaan apatis, tidak peduli apa segala macam, kita mau berharap apa gitu? Saya terus terang pada saat melihat lagi ada diumumkan ini akan ada 10 destinasi
baru. Oke. Di Indonesia. Di Indonesia oleh Pak Menteri. Oleh Pak Menteri. Didorong lagi oleh Pak Presiden. Ini. Sulsel kemana? Iya betul. Kita terus apa yang kita lakuin apa gitu? Masa kita harus diam? Maksud saya memang Kak Sulsel ini punya potensi pariwisata yang besar Kak? Jal. Sulsel ini nomor 2 dulu loh sesudah Bali. Serius gini Kak? Tahun 1990-an lah. 80-90-an. Toraja itu nomor 2. Setelah Bali. Wah. Kita memulai rusak pada saat ada bom Bali. Pariwisata Sulsel itu langsung jeblok karena orang tidak ada ke Bali, yang wisatawan asing yang ada di Bali tidak ke Toraja. Mulai dari situ. Di Bali cepat melakukan recovery. Kita pelan sekali. Pernah nomor 2 Kak ya? Nomor 2. Baru saya tahu ini Kak. Kita nomor 2. Saya cari datanya ini susah sekali nih. Coba cari datanya. Oke. Dulu pokoknya kalau terus kan yang apa ya? Saya akhirnya berpikir gini. Karena ada teman waktu itu kan dia bilang, kenapa Toraja kayak tidak bisa mengejar Bali? Adalah masukan dari teman-teman, kita ngobrol. Ini sekarang sarana prasarananya begini, gini. Terus tapi saya berpikir, dulu dia nomor 2 dengan kondisi Toraja apa adanya. Harus naik kendaraan darat yang menempuh sampai 9-10 jam. Betul. Sekarang dengan segala macam kemudahan ada yang ini, tapi kok kita enggak bisa ngejar ya? Apalagi bandara sudah apalagi sekarang sudah ada. Nah, inilah ada bandara. Apa yang dilakukan supaya bandara ini bisa aktif? Bukan hanya menghadirkan satu wadah untuk orang bertransportasi antar di kita aja di Sulawesi Selatan. Bagaimana caranya kita bocorkan ada penerbangan dari Bali masuk ke Toraja langsung, nggak usah lagi masuk Makassar. Itu urusannya siapa yang bisa melakukan itu Kak? Ya pemerintah dong. Pemerintah. Nah, itulah yang saya katakan. Tidak mungkin bisa berjalan dengan baik ini barang kalau tidak ada industri. Tidak ada pemerintah, tidak ada dari pihak swasta, kemudian tidak ada dari media, tidak ada dari perguruan tinggi. Ini harus jalan semuanya. Disebut biasa apa Pak? Pentahelix. Wah, gitu. Tapi sekarang, nah inilah yang 2 tahun ini itu yang semuanya mengeluh dengan kondisi ini. Bahwa kok daerah lain sudah mulai mempersiapkan, kita kok di mana ini gitu loh. Mungkin kalau boleh saya berasumsi ini Kak Devo, mungkin pariwisata kecil kuenya. Asumsi ini Kak. Kecil kuenya baru banyak mau dibagi-bagi. Kuenya kecil, tapi inilah kue paling cepat bisa jadi kue untuk dijual. Oke. Kalau yang lain itu masih harus dibikin bikin ini panjang untuk dijual. Pariwisata, saya ambilkan contoh. Waktu saya di dinas pariwisata waktu itu saya sempat jadi kepala bidang pemasaran. Kita tidak punya anggaran juga kok. Tidak punya anggaran yang besar. Kecil lah ya kan? Kecil waktu itu. Terus bagaimana? Apakah harus diam karena kondisi anggarannya kecil? Tidak. Saya ajak teman-teman media. Yuk, kita bikin program. Programnya apa? Pokoknya apalah namanya program. Yang penting saya mau ada objek wisata baru yang belum terekspos yang bisa kita jual. Apa saja? Ayo kita keliling 24 kabupaten kota. Waktu itu saya bersama teman-teman media khususnya dari Tribun. Waktu itu, yuk kita jalan. Nggak ada anggarannya. Saya punya tanggung jawab A, Tribun punya B, nanti sponsor itu C, gitu. Kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Ternyata dengan hal-hal yang kecil seperti begini, kita bisa hasilkan lolai loh. Lolai Toraja Utara. Di Toraja Utara, negeri di atas awan itu adalah hasil dari program yang coba-coba dan berani menerobos. Silakan tanya di Tribun. Boleh ini. Kenapa? Kayak gini. Kita coba jalan kan? Kita masuk, saya punya tanggung jawab waktu itu bagaimana kabupaten kota tunjukkan ke teman-teman media mana objek wisata yang layak untuk dijual, tapi belum terekspos. Namanya di daerah langsung pertanyaan pertamanya satu bos. Pak Kabid, kami nggak punya uang. Ya saya juga cuma jawab sama Ji partner, sama kita nggak punya uang. Tapi bantu saya. Anda hanya tunjukkan.
Nanti kami yang akan menilai yang mana layak jual, yang mana tidak. Oke. Macam-macam juga itu, lucu juga itu kejadiannya. Kita ada ke daerah yang kebetulan, yang kebetulan kepala dinasnya mengerti secara memang passionnya di pariwisata, dia tunjukkan betul. Ini daerahnya Pak, tapi saya belum bisa gini, ini jalannya enggak ini, daerah ini gini. Itu yang punya passion. Yang tidak punya passion, dia tunjukkan kita pembuatan kue. Serius gak? Iya. Jadi kita juga ya kan namanya ditunjukkan, kita enggak boleh nolak betul, dong. Betul. Ya jadi kita begini makan kue pulang gitu. Aduh, ini kayaknya berapa kali kita sudah bahas kue ini kayak. Ini kayak menarik ini. Jadi seperti begitu. Jadi apa sih yang kita bilang ini coba bagus di sini, coba bagus di sini, bagus nggak? Dicoba-coba semuanya. Terus kita jalan ke Toraja, Toraja Utara waktu itu. Nanya ke masyarakat, ada ndak objek wisata yang bagus ini? Kan yang ditahu di Toraja kan Ketekesu, Londa dan sebagainya. Ndak ada yang baru gitu. Dan itu juga yang disampaikan oleh teman-teman dari luar. Di Toraja apa yang baru? Ndak ada. Kita masuk dengan kita cari yang baru. Adalah masyarakat yang tuh ada di atas Pak. Tapi biasa Ji gitu. Oh, ini masyarakat ya. Masyarakat. Oke. Biasa Ji. Ada apa? Di atas mungkin tapi biasa Ji, awan-awan juga gitu. Begitu teman-teman naik. Itu seperti potongan negeri di atas awan milik Dewa Dewi. Dan kita langsung pada saat itu begitu dikirimkan tes. Enaknya zaman sekarang Om Rijal. Ngetes itu barang layak jual atau tidak, lempar ke media sosial. Betul. Kalau respon media sosial bagus, Anda punya peluang untuk menjual barang bagus. Kita tes, ternyata responnya itu pun juga belum selesai. Sudah responnya bagus, orang langsung mau lihat ke Lola negeri di atas awan. Persoalannya jalannya masih jelek. Ya, katanya agak susah. Ini susah mau motornya harinya cuma bisa motor. Waktu itu pertanyaan gimana ini Pak? Saya bilang kita balik aja. Paradigmanya dulu adalah objek wisata, sarananya harus bagus, jalanannya, infrastrukturnya bagus, baru kita jualan. Kita balik sekarang. Kita kasih rame dulu, biarkan pemerintah akan melihat kalau ini bagus, berarti punya peluang, dia perbaiki pasti jalan. Benar, 1 tahun sesudah Lola ini jalanannya bagus sampainya sekarang. Betul. Itulah yang saya katakan, kita harus jangan diam dong. Kalau nggak ada uang biasa itu, kalau di pemerintah nggak punya uang biasa itu. Tapi jangan diam. Kalau Anda diam, kasihan orang yang bergantung hidupnya di industri pariwisata. Gitu. Nah, saya melihat begini Kak, kalau soal pariwisata secara umum kata di Indonesia, ini kan pelakunya cukup banyak berdasarkan tadi informasi dari kita Kak, sampai yang dirumahkan banyak sekali. Yang saya melihat memang rata-rata saya lihat yang terutama orang yang mengelola ini Kak ya, dalam hal ini konteksnya pemerintahan, kadang susah untuk mau bergerak Kak, karena mungkin ini bukan lahan, mohon maaf kalau saya harus katakan bukan lahan bahasa ini Kak. Itu paradigma zaman dulu. Itu. Dulu orang mengatakan di teman-teman di kabupaten, kalau dia ditaruh di dinas pariwisata berarti sudah mau pensiun. Kalau bukan mau pensiun berarti mau dibuang. Begitu loh. Tapi coba sekarang, jalan sekarang, yang namanya Kadis Pariwisata punya nilai plus. Kenapa? Kepala daerah kan juga sekarang salah satu caranya untuk mempercepat selain pendapatan daerah, mengenalkan daerahnya apa? Lewat apa? Pariwisata. Lewat pariwisata. Tapi kan Sulsel ini, kita bicara Sulsel ini. Sulsel ini kan basicnya pertanian, betul, perkebunan, sumber daya alam lah yang sifatnya memang bisa langsung menjadi pendapatan yang memang besar. Betul. Dan itu menurut saya langkah yang paling tepat pada saat sekarang baru kita rasakan ini. Maaf, saya harus setback sedikit. Saya ingat itu Pak Sahrul dulu. Diperhadapkan ada 2 pilihan di awal-awalnya. Di awal pemerintahan. Di awal pemerintahan. Kebetulan karena saya berada di dalam situ, jadi saya pilihannya adalah apakah kita akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi tambang? Tambang. Atau kita menjadikan provinsi emas 24 karat. Emas 24 karat apa? Pertanian. Tidak pernah mati toh? Iya. Berapapun seperti kondisi apapun yang terjadi, Anda butuh pertanian. Pertanian tidak pernah mati. Betul tidak? Iya.
Itulah dua pilihannya dulu Pak Sahrul. Dan betul yang diambil, dia tidak mau sama sekali di Sulawesi Selatan menjadi tambang. Seperti di provinsi tetangga kita. Iya. Kenapa? Ini uang cepat yang dapat terbatas, alam rusak. Begitu dulu bahasanya beliau. Saya enggak mau. Saya mau yang provinsi Sulsel ini betul-betul menjadi daerah dengan pendapatannya rakyat itu, uangnya ada di rakyat gitu. Dan itu apa? Di pertanian. Itulah yang didorong. Nah, menurut saya itu berarti kita on the right track. Pariwisatanya bagaimana? Ya masuk di situ, supportingnya masuk ke situ. Sekarang kan wisata agro ada di mana-mana. Betul. Itulah yang saya katakan, tidak ada. Kalau disuruh pilih, mana pilih pertanian atau pariwisata atau industri atau enggak, ini semuanya harus jalan sama-sama. Enggak bisa dipilah-pilah begitu kayak. Bisa. Satu kesatuan ini kayak. Satu kesatuan kok ini semua. Tinggal Anda harus pintar meramu. Oke. Disinilah ketajaman intuisi seorang pemimpin. Pemerintah untuk melihat mana harus pada saat ini harus didorong, ini yang di depan. Berikutnya ini yang dorong. Tapi semuanya harus berjalan sama-sama. Kan ini semuanya adalah sektor-sektor yang ada masyarakat cari hidup di dalamnya. Nggak bisa kita pilih-pilih, ini nanti aja, aja. Enggak, semuanya harus jalan. Tinggal kita yang mengatur ritmenya seperti apa. Supaya harmoni suaranya juga itu cantik kedengaran. Lebih indah lah. Gitu, kira-kira gitu lah. Nah Kak, saya concern pada SDM Kak. Ini kan Datom ya, saya mau bilang apa nih kata, banyak sekali kapal orang jago di Sulsel Kak. Oke kata, sama jadi dengan organisasi-organisasi pada umumnya Kak, sampai tak 2 ketuanya, Kak, 3 ketuanya. Sama dengan saya lihat pelaku pariwisata juga Kak, mungkin terlalu banyak orang hebat, terlalu orang jago, yang kadang-kadang memang ya kita tidak menyalahkan, tetapi pada dasarnya kadang perlibatannya itu kurang berjamaah Kak. Dia tonji. Nah, apalagi kalau saya selalu sampaikan bahwa ternyata di Sulsel ada ini. Oh iya ada. Kadang-kadang saya lihat dinas pariwisata, kadang-kadang kan berubah itu Kak, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Kadang-kadang juga tunggal Kak, pariwisata dan sebagainya dengan berbagai macam pelaku-pelaku di dalamnya. Ada badan promosi Kak. Ada badan promosi yang juga menjadi bagian daripada dinas kayak kalau tidak salah. Itu sebenarnya kerjanya fungsinya seperti apa Kak? Di Jamanta memang ada itu Kak? Ada, dari dulu ada. Dari dulu ada. Dan itu legal Kak ya? Legal. Dan itu memang bagian dari mitra OPD sebenarnya untuk bertujuan menjadi itu supportingnya OPD supaya lebih tajam. Nah, ini juga saya harus bicara tentang badan promosi. Badan promosi itu isinya selain dari perwakilan pemerintah ada, industri ada, kemudian dari perguruan tinggi, akademisi ada, media ada. Oh itu isinya Kak? Iya itu isinya. Gitu. Inilah yang mestinya bisa memberi guidance kepada teman-teman OPD, khususnya dinas pariwisata. Karena dia sama-sama kok ini jalan. Jadi seperti kalau kaki dia bergantian ini, saling supporting. Nah, itu yang tidak kita melihat. Badan promosi sekarang tidak pada tempatnya dia membantu industri. Jadi dia menjadi kalau maaf ini bahasanya teman-teman yang di industri terhadap badan promosi sekarang ini bahasanya cuma satu. Kenapa dia lebih hebat daripada OPD? Anggarannya lebih besar walaupun akhirnya di refocusing apakah istilahnya? Rekopusing. Rekopusing gitu. Karena selalu terpotong jadi dibilang rekopusing. Lebih hebat dari OPD. Iya. Ini yang menyampaikan punya statement teman-teman pelaku. Teman-teman pelaku. Teman-teman dinas pariwisata kabupaten kota. Inilah yang bersentuhan. Bahasa itu loh yang keluar. Saya sampai masa sih? Karena saya kan pada saat saya di dinas pariwisata saya tahu badan promosi itu seperti apa. Kalau sudah ada kata-kata begitu yang keluar, ada sesuatu yang tidak beres di komunikasi ini. Padahal ini industri, badan promosi dengan OPD dalam hal ini dinas pariwisata ini harus satu kesatuan, saling mengikat karena orangnya ada di dalam semua. Tapi kalau itu yang terjadi, ada memang sesuatu yang salah di situ. Gitu.
saya enggak tahu apa salahnya, saya enggak mau terlalu masuk ke dalam. Cuman saya ajak teman-teman industri waktu itu. Oke. Kalau badan promosi tidak bisa menjadi perpanjangan tangan atau suara dari industri, ya jalan aja sendiri. Kenapa takut? Bahasa saya cuma satu. Orang yang ada di badan promosi itu orang digaji. Jelas itu kayak. Ada honornya. Ada honornya. Mau kondisi apapun dia terima honor. Per bulan itu kayak. Per bulan. Oke. Tapi buat teman-teman industri, kalau dia tidak bergerak, dia tidak jualan, dia tidak melakukan pemasaran, dia tidak melakukan promosi untuk industrinya, untuk hidupnya, mati dia. Kasihan gitu. Makanya saya bilang, ayo kalau kita sama-sama kita bikin forum. Ini dia. Masuklah ke forum pariwisata. Forum pariwisata Sulsel. Kenapa? Saya mau ada tempat paling tidak begini. Ya kayak Tonje orang apa ya? Orang lagi galau tiba-tiba ada yang kasih pundak untuk bersandar. Nanti kita gini ya sayang. Ini. Iya. Begitu. Tenang, baru kita jalan sama-sama. Orang marah Anda marahin. Orang lagi pusing Anda marahin. Berkelahi pasti jadinya. Forum pariwisata yang kita bentuk ini dan kita diangkat sebagai ketuanya kan Eko. Diberi amanah. Sebagai alena beliau. Ini adalah kumpulan orang-orang yang kecewa? Bukan. Orang-orang yang mau ada harapan di masa depan. Di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata. Bukan orang yang kecewa, Kak. Bukan. Kecewa tidak dilibatkan, Kak, menjadi bagian daripada kebijakan. Kalau seandainya dia kecewa dan marah, dia akan tinggalkan industri ini. Tapi dia masih mau hidup, berarti dia masih melihat ada harapan. Ada harapan pada industri ini. Masih ada harapan di industri itu. Kalau dia seandainya marah, mungkin ya seperti yang kita lihat ada industri putus. Saya marah sekali, putus, bunuh diri. Selesai kan? Cari pekerjaan lain. Ngapain saya hidup di sini? Gitu. Betul. Nah ini mereka masih bertahan di situ. Maaf, ada orang teman-teman di industri ini yang sudah 30 tahun di industri ini. Masa mereka mau dibiarkan begitu saja? Satu yang saya syukuri ya, mudah-mudahan saja ini Pak Gubernur itu punya Pak PLT ya, Pak PLT Gubernur ini punya sense of tourism. Tinggal harus dipertajam sense of tourismnya yang mana yang kita dorong beliau untuk ada di paling depan. Saya lagi mengatur sama teman-teman, mudah-mudahan beliau bersedia untuk melonsing ini, hashtag ini. Kesulselmi. Ini adalah sebenarnya kita saya agak pusing kemarin. Tiba-tiba ada baca berita, saya lagi kebetulan di luar kota waktu itu baca berita. Ada yang orang dengan seenaknya saja mengatakan bahwa kita akan fokus mencari wisatawan asing. Lah gimana nyari wisatawan, pintunya aja belum dibuka. Kenapa kita nggak fokus wisatawan domestik? Kenapa kita nggak memberdayakan ini para orang-orang Indonesia yang sudah sebenarnya rindu sekali liburan? Kita persiapkan dari sekarang, tapi dengan cara bagaimana betul-betul new normal. Kesehatan, protokol kesehatan harus disiapkan. Makanya sekarang teman-teman industri semua frontliner, semua frontliner dari industri pariwisata sudah divaksin 1 dan 2. Kenapa? Kita mau persiapkan ini. Jadi begitu pintu terbuka kita sudah siap. Gitu. Gimana Gimana caranya narik? Apa ya yang kita bikin supaya ada satu gimmick yang bisa narik? Yuk kita bikin hashtag aja mainan kecil. Mainan kecil ini ya. Hashtag aja main-main, tapi responnya apa coba? Kita hanya main-main kecil begini saja. Pak Mas Menteri itu langsung merespon, bajunya dia pakai apa segala aja. Kesulselmi gini. Kan itu luar biasa, orang di luar aja mau loh. Respon sederhana itu membuat langsung naik imun. Langsung kita juga teman-teman di industri langsung melihat ada harapan. Dan satu lagi. Menteri pariwisata sekarang, Mas Sandi. Rugi pariwisata Sulawesi Selatan kalau tidak bergerak di masa periode Menteri Pariwisata sekarang. Mumpung beliau menterinya.
Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik rugi kita ini. Rugi, bukan cuma pemerintahnya yang rugi rakyatnya juga. Masya Allah. Kenapa? Menterinya mau turun ke bawah, anak muda mau dengar mau apa? Kapan lagi bisa begitu? Baru beliau melibatkan berbagai macam stakeholder, kreator, influencer dilibatkan. Pokoknya semuanya. Betul. Jadi makanya saya bilang rugi kalau kita tidak bisa bergerak memanfaatkan keberadaan Mas Menteri Sandi. Luar biasa. Nah, tinggal ya karena kita bersaing dengan 34 provinsi, 33 provinsi, ya kita harus punya sesuatu yang berbeda. Kita harus punya sesuatu yang memang menarik. Nah, itulah yang sementara kita persiapkan dengan teman-teman Forum Pariwisata. Tapi tentu saja ini kan tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa. Makanya kami jalan ke media, perkenalkan forum ini, goalsnya apa, tujuannya apa. Kenapa? Kita mau ke depan bukan hanya dikenal Sulsel itu Makassar. Bukan hanya begitu orang sebut Sulsel langsung cuma atau ke Makassar langsung pikirannya makanan. Oh, enak itu seafoodnya, enak itu cotonya. Makanan, cotonya, enak makan. Pengen ada yang lain gitu. Iya, betul Kak ya. Iya. Tahu enggak kita punya program nanti? Salah satunya kita lagi mau dorong apa? Kita mau dorong gastronomi festival di Sulawesi Selatan. Wow. Jadi makanan, tapi bukan hanya di sekedar tapi bagaimana penyajiannya, bagaimana prosesnya ini barang. Kita tarik ke belakang. Setiap daerahnya harus dorong ininya. Kau punya apa yang menjadi makanan istimewa? Bagaimana prosesnya? Kenapa? Wisatawan sekarang bukan hanya mau lihat di lidah, tapi dia mau rasanya. Bagaimana rasa diisi? Storytellingnya kita harus kuat. Storytellingnya saya sepakat itu. Itu yang saya rasa kurang Kak. Iya, jadi oke lah ini satu makanan enak sekali. Tapi kalau Anda tidak bisa menceritakan ini makanannya berasal dari mana, ini sejarahnya seperti begini, ini waktu ini ada turun begini, betul. Anda akan kalah dengan daerah lain. Dan gastronomi intinya itu bukan hanya kita menjual makanannya, tapi story dari makanannya itu. Salah satu kekurangan kita itu Kak ya. Makanya kita harus dorong itu. Oke. Saya ingat dulu kan orang pokoknya kalau sebut makanan Sulawesi di Makassar enak semuanya. Enak tapi semua. hanya sekedar ya udah makan enak, gitu. Betul. Tapi story behind dari itu yang harus kita kembangkan. Kan kita sampaikan ini kita punya banyak kelebihan. Apalagi sempat pernah nomor 2 kan dan sebagainya. Walaupun kemudian kita harus jalan di tempat akhir hari ini mungkin kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi ini mungkin bagian tanggung jawab kita semua. Tapi apakah sudah benar cara promosi kita Kak? Belum. Kalau udah betul nggak jalan itu. Promosi ada hampir di setiap daerah. Ya mungkin cara promosinya yang salah. Promosi. Padahal kita kan punya sesuatu kata. Mungkin kayak sebetulnya gini. Kadang-kadang kan kita dalam mempromosikan kita mau menjual itu bukan hanya yang dilihat produknya, tapi siapa juga penjualnya. Oke. Kemenangan dulu, kemenangan Pak Sahrul dulu untuk mempromosikan kembali Toraja. Toraja kan sempat hanya tinggal 9% pendapatan dari sektor pariwisatanya pada saat dulu. Caranya Pak Sahrul apa? Membuat event Lovely Toraja dulu. Tapi bagaimana caranya kalau hanya Pak Sahrul sendiri yang menjual kemana-mana beliau? Itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita menjual produk tapi penjualnya tidak memberikan keyakinan kepada orang untuk membeli barang itu. Kita butuh sekarang orang-orang yang bisa meyakinkan bahwa produk kita layak jual, mantap untuk dijual, rasanya hebat, membuat pengalaman Anda datang ke Sulawesi Selatan akan pasti tidak terlupakan. Wah, kita butuh seperti gitu. Mumpung gubernur tak juga anak muda juga. Iya, betul. Dan ini momennya, menteri kita juga anak muda. Momennya di sini. Kalau saya sederhana sekali kalau saya melihat ini pariwisata. Bagaimana itu Kak? Hiduplah di dalamnya. Rasakan apa yang orang industri ini rasakan. Dia susah, Anda juga rasakan susah dong. Sekarang kayak begini, kalau saya dengar ini teman-teman, mereka punya sekarang tadinya di travel, karyawannya 6.
Sekarang tinggal 1. Wih, kodong. Ya 5 ini kemana? Bagaimana cara menghadapi? Di restoran tadinya mungkin pelayannya bisa sampai 10, 20. Sekarang tinggal 3, 4. Gimana? Apa empati kita terhadap itu? Iya. Kita butuh di situ. Jadi saya hanya pengen melihat forum pariwisata ini menjadi sebuah wadah yang bisa memberikan seberkas harapan. Kalau dia sudah jalan nih kembali, urusannya dinas dong, urusannya badan promosi dong, gitu. Masa orang dari luar kayak saya kan tugasnya bukan lagi di pariwisata. Bukan di pariwisata. Bukan juga di humas. Bukan juga di humas kan gitu. Kan tapi kenapa saya terpanggil karena saya lihat itu yang saya bilang. Saya pernah hidup di dalam situ. Jadi saya melihat wah ini kalau saya ndak turun kayaknya hati kecilnya itu sedih banget ini orang sama-sama masa giliran susah ndak diperhatikan kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Dan kadang punya potensi dan kalau ndak dilakukan ya Anda dimintai pertanggungjawaban. Betul. Saya anggap ini bagian dari ibadah saya. Betul. Gitu. Masya Allah. Kalau ternyata bisa memberikan manfaat ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya paling tidak I'm trying. Daripada tidak. Karena ternyata dulu kan juga begitu, dibilang nggak punya uang, nggak ada ininya, ternyata bisa tuh. Dari 24 kabupaten kota Kak, let's say ada beberapa menurut Kak kabupaten atau kota yang punya potensi menciptakan wisata baru. Banyak banget. Sekarang ini kan lagi didorong desa wisata. Desa wisata betul. Dorong. Kenapa didorong ke desa wisata? Iya itu karena supaya kan di desa sekarang punya anggaran yang sangat besar. Betul. Dengan adanya dana desa. Manfaatkan itu untuk pengembangan pariwisata. Siap. Anda akan tidak akan menyesal kalau bangun pariwisata karena inilah industri, inilah sektor yang paling cepat membuka lapangan kerja. Paling cepat memberikan pendapatan bagi masyarakat. Bayangkan ada satu objek wisata baru. Anak-anak di situnya dibikinkan saja untuk area parkir. Pendapatan enggak? Betul ya. Tidak perlu harus bangun gedung, tidak perlu apa. Itu maksud saya. Ini mungkin kecil. Mungkin yang kita dorong ini kecil. Tapi di masa pandemi ini kecil itu punya manfaat dan nilai yang sangat besar. Sangat Kak. Sangat asli. Itu saya dorongnya di situ. Saya enggak. Berarti forum pariwisata ranahnya ke sana Kak ya. Ranahnya ke sana. Jadi kita dorong ini semua industri jangan diam. Kalau belum ada Anda merasa bahwa tidak ada bantuan dari sana, enggak apa-apa. Kita jalan dulu. Insya Allah kalau ini semuanya sudah berjalan pasti akan ketemu ujung dari terowongan yang gelap. Masya Allah. Itu bos. Luar biasa. Ke Sulselmi. Kalau begitu saya juga insya Allah siap membantu teman-teman di selesai persoalan. Sesuai dengan kemampuan. Siap. Sesuai dengan potensi. Itulah bagian dari tanggung jawab kita. Tadi kan Rijal ini bukan hanya tanggung jawabnya industri, dinas pemerintah, dan sebagainya. Semuanya punya tanggung jawab. Apalagi kalau sekarang pariwisata itu kan sudah terkonek dengan industri kreatif. Rijal ada di situ. Siap. Saya memang punya niatan itu Kak. Bahkan sebenarnya saya belum mau spill ini Kak, tapi karena kayaknya orangnya tepat ini. Iya, ini kan saya selalu greget kalau setiap mau ulang tahun Sulsel Kak. Itu kan Oktober. Siap. Oh iya betul. Oktober. Saya selalu melihat sebenarnya pelaku-pelaku pariwisata yang aktif Kak ya. Saya kan enggak terlalu genre ke sana Kak. Maksudnya walaupun saya bagian daripada pelaku. Kadang masa tidak ada kupersembahkan sesuatu yang apa begitu yang bisa menarik dan sebagainya. Kemarin kita lihat atau bagaimana Alfie Rev bikin sebuah kolaborasi musik itu Kak. Wonderland. Keren tuh. Dia luar biasa sekali Kak. Maksud saya masa tidak ada kreator yang ada di Sulsel ini membuat mencoba-coba persembahkan itu di hari ulang tahun Sulsel. Nah, itu bikin yuk. Ya, saya ada idenya Kak. Saya sudah ada idenya Kak. Saya sudah ada idenya Kak, tapi saya tidak mungkin sampaikan di sini. Ada waktunya. Luar biasa. Sukses Kak buat forum pariwisata Sulsel. Dan 27 September ini insya Allah kita launching hashtag ke Sulselmi. Kita harapkan semua industri ini akan mempergunakan hashtag ini sebagai bagian dari promosi. Percaya enggak? Ini barang hanya dikolek-kolek sedikit jadi loh. Jadi betul Kak. Itu teman-teman industri. Apalagi yang bisa bikin hotel semuanya. Hotel apa yang bisa kau bantu untuk menunjang program ini? Oh iya, hotel PHRI langsung bilang setiap hotel yang ada di Sulawesi Selatan
wajib menyiapkan area kalau ada acara itu kayak booth untuk informasi pariwisata dan UMKM. Itu menjadi kan kecil-kecil memang ada tempatnya kan, tinggal didorong-dorong aja nih semua. Betul. Teman-teman Asita, saya kasih ketemu dengan airlines. Kita ketemu dengan airlines. Yuk kita bikin paket yang murah yang betul-betul orang akan mau datang ke Sulawesi Selatan, ke Sulsel. Bikin yuk yang murah. Jadi ini lagi dihitung. Mudah-mudahan kalau bisa itulah yang dibuat nanti di Oktober kita launching paket reaktivasi paket domestik. Jualan murah, orang datang ke Sulsel. Yang penting orang datang dulu. Datang dulu. Kalau sudah datang kan dia bawa duit. Gitu. Kalau duit dia bawa, dia spending, dia belanja, dia nginep di hotel, dia makan di restoran, dia jalan-jalan belanja oleh-oleh, kan berarti perputaran ekonomi terjadi. Promosi juga secara promosinya otomatis. Dia story. Sekarang kan semuanya orang adalah duta pariwisata. Duta pariwisata sekarang ya. Oke. Siap. Beberapa duta pariwisata kemarin saya panggil di sini, Kak. Dan menarik sekali. Dan sempat viral yang duta pariwisata provinsi yang mention soal Luwu Timur kemarin kan. Heboh sekali sampai saya dicari-cari sama kepala dinas. Aduh. Kak Deva makasih banyak nih Kak udah datang. Makasih. Saya luar biasa. Sungguh merasa terhormat. Amin. Bisa duduk di meja sini bersama Rijal. Penantian yang panjang Kak. Makanya senang sekali Kak ini hadir di sini. Masya Allah. Terima kasih Om Rijal. Oke. Kak nanti yang bosan-bosan kalau saya undang lagi Kak di. Setiap saat. Iya. Yang jelasnya pasti kalau saya undang pasti ada masalah. Tapi saya kalau masalah itu saya suka kalau ada masalah. Bagian dari hidup. Kalau Anda sudah tidak merasakan masalah, mati saja. Berarti masih hidup berarti. Siap. Oke, Kak Demo makasih banyak. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Om Rijal. Ke Sulselmi. Alright. Tapi sampai.